Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan hari ini kita tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk melaksanakan PJJ pada hari ini. Anak-anak semuanya, hari ini kita memasuki subtema kedua, masih tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Subtema kedua, membangun masyarakat sejahtera. Muatan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah Bahasa Indonesia, yang kedua adalah PKN, dan yang ketiga adalah IPS. Nah, sebelum kita memasuki materi kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Al-Alim senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat memahami materi yang dibahas hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini sesuai dengan materi kita, ada 3 pembelajaran yang akan kita bahas. Tentunya kita juga memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu dapat menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam bacaan teks non-fiksi dengan tepat. Pembelajaran PKN-nya dapat menuliskan pasal dan Undang-Undang 1945 yang berkenaan dengan hak warga negara dengan tepat. Yang ketiga, muatan pembelajaran IPS-nya dapat menuliskan perilaku warga negara Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan tepat. Oke, kita lanjutkan. Materi hari ini untuk bahasa Indonesia kita akan bahas kalimat utama dan gagasan utama. Kita akan kenal dulu apa itu gagasan utama. Gagasan utama atau ide pokok merupakan inti sebuah pembahasan dalam teks. Sementara juga gagasan utama biasanya terletaknya itu di 3 tempat. Kalimat utamanya dalam setiap paragraf biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Tetapi ada juga yang terletaknya di tengah sebuah paragraf. Nah, penjelasannya, bila paragraf deskripsi, maka dia terletak di tengah. Bila paragraf itu termasuk jenis paragraf campuran, maka gagasan utama itu terletak di awal kalimat atau di akhir kalimat. Yang berikutnya, kita akan mengenal ciri khusus kalimat utama. Ada 2. Pertama, memiliki makna paling umum di antara kalimat lainnya. Yang kedua, terdapat pada paragraf yang sama. Nah, 2 ini merupakan ciri khusus dari kalimat utama. Berikutnya, kita akan membahas tentang contoh kalimat utama dan gagasan utama. Jadi, kita akan membedakan mana yang termasuk kalimat utama dan mana yang termasuk gagasan utama. Ibu akan sajikan sebuah paragraf. Kita akan baca bersama-sama paragraf ini. Nanti kita akan tentukan mana yang termasuk kalimat utama dan mana yang termasuk gagasan utama. Contoh kalimatnya adalah, rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Aku beserta kakak dan adik-adikku merasa tentram bila berada di rumah. Kami bisa berdiskusi, bercengkrama, dan kadang-kadang bersenda gurau tentang berbagai hal. Teman-temanku juga merasa betah bila belajar bersama di rumahku. Tempatnya sangat nyaman, jauh dari kebisingan, suara mobil, dan tetangganya juga ramah-ramah. Nah, dari sebuah contoh paragraf ini, kita akan menentukan kira-kira kalimat utamanya apa dari contoh paragraf tersebut. Ternyata kalimat utamanya adalah rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Di mana letak kalimatnya? Karena ini adalah kalimat campuran, artinya yang tadi di slide sebelumnya sudah kita bahas, maka kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Ini yang Ibu tunjukkan dengan panah, ini merupakan kalimat utamanya. Rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Sementara gagasan utamanya, apa gagasan utamanya adalah faktor-faktor yang menyebabkan rumahku menyenangkan. Memang tidak ada bahasa faktor-faktor, tapi kita simpulkan karena di sini ada kata-kata yang teman-temanku merasa betah bila belajar bersama di rumahku. Kenapa mereka betah? Yang pertama karena tempatnya nyaman, jauh dari kebisingan suara mobil, bahkan tetangganya ramah-ramah. Nah, tempat nyaman, jauh dari kebisingan suara mobil, dan tetangga ramah-ramah itu menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan rumahku menyenangkan. Jadi, intinya dari kalimat contoh ini, kalimat utamanya terletak di awal kalimat dan gagasan utamanya terletak di bagian akhir kalimat. Ya, oke.
Ini adalah contoh kalimat utama. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran tentang contoh sikap mempertahankan NKRI. Ada tiga. Yang pertama cinta tanah air, yang kedua persatuan dan kesatuan, yang ketiga rela berkorban. Kita akan bahas satu persatu. Ini adalah bagian dari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Cinta tanah air, contoh sikap yang harus kita tunjukkan adalah yang pertama melestarikan budaya bangsa. Kita sangat kenal tentunya, mulai dari kalian kelas 1 sudah dibahas bersama seluruh Dewan Guru bahwa Indonesia itu salah satu ciri khas dan yang menjadi kekayaan kita sebagai bangsa Indonesia adalah beragamnya budaya bangsa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, tugas kita sebagai seorang pelajar, sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, sebagai para calon pemimpin di masa yang akan datang, kita harus bangga dan berupaya untuk melestarikan budaya bangsa. Yang kedua, kita harus mampu menjaga kelestarian lingkungan. Apa kelestarian lingkungan? Salah satunya adalah menjaga kebersihan, terus rukun dengan tetangga, menjaga norma-norma yang berlaku di masyarakat, termasuk sebagai seorang pelajar. Sikap yang harus kita tunjukkan sebagai wujud cinta tanah air adalah harus senantiasa rajin belajar. Oke, sikap yang kedua adalah yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan. Apa contoh yang harus kita terapkan sebagai seorang pelajar? Yang pertama, kita tidak boleh memilih-milih teman. Jadi, kita tidak boleh memilih teman berdasarkan suku, agama, ras. Jadi, siapapun dia harus kita temani, dia harus kita jadikan sebagai sahabat meskipun memiliki karakter yang berbeda. Kalau memang dia memiliki karakter yang kurang baik dan yang tidak sesuai dengan karakter kita, maka kita harus berusaha untuk bertoleransi dan ambil sisi perilaku yang baiknya, yang tidak baiknya tidak usah dicontoh. Tapi kita tidak boleh membeda-bedakan atau memilih teman. Misalnya hanya mau berteman dengan teman yang seagama, itu juga bukan menunjukkan perilaku sikap yang sesuai dengan nilai-nilai ketahanan Republik Indonesia. Atau hanya mau berteman dengan teman kita yang satu suku, itu juga tidak bijak atau kurang baik. Terus yang kedua, mau memperhatikan seni dan budaya daerah, berhubungan tadi dengan cinta tanah air, bahwa kita harus sebagai generasi bangsa harus selalu senantiasa berusaha melestarikan budaya bangsa. Melalui apa? Bangga dan senantiasa memperhatikan kelestarian seni dan budaya daerah. Menolong siapa saja dan tidak membedakan suku. Mau dia sukunya berbeda dengan kita, agamanya berbeda dengan kita, usianya berbeda dengan kita, selama kita memiliki kemampuan untuk menolong, maka kita wajib untuk menolong sahabat, saudara yang membutuhkan pertolongan dari kita. Sikap yang ketiga, contoh sikap yang ketiga adalah rela berkorban. Apa implementasi atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu bersedia menolong dengan tenaga, pikiran, harta. Contohnya, saat ini kita seluruh rakyat Indonesia sedang menghadapi yang namanya virus corona. Nah, tugas kita sebagai warga negara yang baik, sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang, sebagai pelajar yang memiliki budi pekerti yang baik, kita berusaha untuk menolong. Misalkan ada sahabat kita, ada keluarga kita, ada tetangga kita yang terkena COVID, maka kita berkewajiban untuk menolong. Menolongnya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita memiliki harta, berarti kita sumbangkan sebagian harta kita untuk penyediaan makanan keluarga yang terkena COVID tersebut ketika mereka isolasi, baik isolasi di rumah maupun isolasi di tempat-tempat yang ditentukan pemerintah. Oh, dari segi harta kita tidak memiliki, tapi kita memiliki pikiran atau sumbangsi ide dan gagasan. Misalkan kita berikan kesempatan kepada keluarganya untuk isolasi secara nyaman di rumah, tidak mengganggu dan tidak memojokkan keluarga tersebut. Sementara pikiran dan gagasan kita juga terbatas, maka kita terakhir adalah bisa membantu mereka dengan berdoa. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang terkena COVID itu bisa
diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa diberikan kesehatan kembali. Nah, ini adalah contoh-contoh sikap dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya adalah perilaku. Tadi sikap, sekarang kita akan berbicara perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan NKRI. Di sini, di slide ini juga Ibu paparkan ada 3 contoh. Yang pertama, sebagai warga negara yang baik, tentunya kita ikut menjaga keamanan lingkungan. Keamanannya dari sisi apa? Dari sisi keamanan kesehatannya, dari sisi keamanan dari sifat-sifat yang kurang baik, dari sisi keamanan untuk mobilitas keluarga atau untuk kenyamanan keluarga, lingkungan, masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang kedua, berteman dengan teman yang berbeda daerah dan suku. Tadi masih berhubungan dengan slide sebelumnya bahwa salah satu sikap dalam mempertahankan kesatuan Republik Indonesia, kita harus mau bersahabat, berteman tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Yang ketiga, kita punya kewajiban atau kita punya sikap yang mencerminkan bahwa kita mampu mencegah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu dari mana? Baik itu pencemaran udaranya, pencemaran tanahnya, pencemaran airnya. Kita sebagai seorang pelajar yang berbudi pekerti yang baik dan calon pemimpin masa depan, juga sebagai generasi masa yang akan datang, kita punya kewajiban untuk mencegah pencemaran lingkungan. Baik itu dari keluarga kita yang paling kecil maupun dari masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang berikutnya adalah hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini Ibu akan bahas berkenaan dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan hak warga negara. Ibu paparkan contoh, nanti selanjutnya kita akan bahas di dalam evaluasi. Ibu berikan 5 contoh, apa saja hak warga negara yang termaktub atau yang tertulis, yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, sebagai warga negara, sebagai pelajar, kita mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini ada di pasal 27 ayat 1. Yang kedua, pekerjaan dan penghidupan yang layak itu sebenarnya merupakan hak kita sebagai warga negara tertuang di dalam pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, kita juga memiliki hak untuk ikut serta dalam upaya membela negara, adanya di pasal 23 ayat 3. Yang keempat, ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Jadi yang mempertahankan keamanan dan negara kita Republik Indonesia bukan hanya tentara nasional, tapi seluruh rakyat Indonesia punya hak itu untuk ikut serta dalam pertahanan warga negara. Terus yang berikutnya, yang terakhir mendapatkan pendidikan. Nah, ini hak kita untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, kenyamanan itu termaktub di dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk hak warga negara itu di dalam Undang-Undang Dasar tertuang mulai dari pasal 27 sampai pasal 31 itu berbicara tentang hak seorang warga negara. Nah, teman-teman, ini adalah materi yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semua. Untuk evaluasi nanti akan Ibu berikan melalui Google Classroom juga. Terus nanti anak-anak kerjakan melalui buku tulis dan dikembalikan lagi melalui Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.